Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ittakhadallahu Ibrahim khalila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min azabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Terlebih dahulu saya berwasiat, berpesan untuk diri saya pribadi dan untuk para jamaah semuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berusaha sekuat tenaga semampu kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah, sekaligus menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Hanya dengan takwa Allah kita pasti akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu-satunya nabi dan rasul, satu-satunya manusia di dunia ini yang mendapatkan sebutan Khalilullah, kekasih Allah, hanyalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan suatu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam ditanya, li ayyi syai'in ittakhadzakallahu khalila. Wahai Ibrahim, mengapa Anda diangkat oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai seorang kekasih? Bahwa Nabi Ibrahim diangkat sebagai kekasih Allah, ini dinyatakan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattakhadzallahu Ibrahima khalila. Dan Allah telah mengangkat, menjadikan Ibrahim sebagai seorang kekasih. Ketika Ibrahim ditanya, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Anda, menjadikan Anda sebagai seorang kekasih? Nabi Ibrahim menjawab, qala bisalasati asya'a. Aku diangkat sebagai kekasih Allah. Aku diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya karena 3 hal. Yang pertama adalah ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Aku selalu memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku selalu memprioritaskan perintah Allah daripada perintah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah dibuktikan oleh Ibrahim alaihissalam saat beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail hanya melalui mimpi. Tapi Ibrahim alaihissalam karena keyakinannya, karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ia awalnya sempat ragu apakah mimpi ini dari Allah atau dari syaitan, tapi beliau berkeyakinan bahwa tidak mungkin mimpi ini dari syaitan, apalagi mimpi ini terjadi sampai berulang kali. Pastilah mimpi ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mimpinya Nabi dan Rasul adalah ru'yah salihah, mimpi yang betul-betul terjadi, mimpi yang betul-betul nyata, dan itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyembelih putranya Ismail. Meskipun pada akhirnya Ismail itu diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seekor kambing yang kemudian menjadi pertanda disyariatkannya kurban bagi umat manusia untuk
menguji keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim dengan selalu mendahulukan perintah Allah, dengan selalu memilih perintah Allah, dengan selalu memprioritaskan kewajiban-kewajiban kepada Allah, mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sesibuk dan sepadat apapun kegiatan kita, aktivitas kita, jangan sampai lalu itu meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih salat 5 waktu termasuk ibadah salat Jumat. Ada salah seorang yang mengingatkan kepada kita, dia almarhum tapi baik sekali nasihatnya. Dia pendiri Mu'allaf Center, Koch Stephen. Dia pernah mengatakan bahwa sebenarnya hidup ini hanyalah menunggu datangnya kematian. Beruntunglah bagi orang-orang yang cerdas memaknai kehidupan ini sehingga ia berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dengan selalu memprioritaskan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pekerjaan apapun yang kita lakukan, sesibuk dan sepadat apapun aktivitas yang kita kerjakan, sebenarnya kita hanya sedang menunggu datangnya waktu sholat. Karena memang sholat itulah nanti yang akan kita persembahkan pertama kalinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum amal-amal yang lain akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan, bagi kita yang pernah menunaikan ibadah haji maupun umrah, termasuk saudara-saudara kita yang sekarang berada di tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, mereka yang selalu sholat di Masjidil Haram, mereka yang selalu sholat di Masjid Nabawi, sesungguhnya aktivitas mereka yang lakukan dari waktu ke waktu hanyalah sekedar menunggu datangnya waktu sholat. Maka kita pun harusnya demikian. Jangan sampai terlena dengan urusan materi. Sesibuk dan sepadat apapun aktivitas kita, jangan pernah meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya sholat 5 waktu. Inilah yang kemudian menjadikan Ibrahim diangkat sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata pilihan Ibrahim yang selalu mendahulukan perintah Allah, yang selalu memprioritaskan kewajiban kepada Allah ini, ternyata didasari oleh cintanya yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hati Ibrahim tidak ada yang dicintai, meskipun ia punya istri-istri yang salihah, meskipun ia punya anak-anak yang soleh, yang anak keturunannya melahirkan garis keturunan Nabi dan Rasul, baik dari kalangan bangsa Arab maupun dari kalangan bangsa Bani Israel. 25 Nabi dan Rasul, 19 orang diantaranya adalah Nabi dan Rasul keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau disebut sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, bapak moyangnya para Nabi, para Rasul, termasuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibrahim mengajarkan kepada kita cinta sejati. Betapa tidak ada yang patut dan layak dicintai kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah ini membuat yang lain akan menjadi ikut serta. Kalau kita cinta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan materi-materi lainnya akan mengikuti kita dan akan bersama dengan kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua, ketika Nabi Ibrahim ditanya mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Anda, menjadikan Anda sebagai seorang kekasih, Nabi Ibrahim mengatakan, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku tidak pernah galau, aku tidak pernah sedih, aku tidak pernah susah dengan apa yang sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu urusan rizki. Keyakinan Ibrahim yang kuat kepada Allah didasari oleh cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat ia tidak gamang menjalani kehidupan di dunia ini. Ia tidak pernah berpikir esok hari apakah saya masih bisa makan atau tidak, esok hari bagaimana istri, anak, keluarga saya bisa makan atau tidak.
Karena Ibrahim merasa yakin, Ibrahim punya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan makhluknya, tidak mungkin Allah tidak menjamin rizki untuk kehidupan makhluknya di dunia ini. Inilah yang selalu dipegang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanpa meninggalkan ikhtiar, tanpa meninggalkan usaha, kerja keras. Karena memang itulah yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masyarakat sekarang punya kecenderungan materialitisnya semakin tinggi, semakin kuat. Individualistiknya juga semakin tinggi, semakin kuat. Kecenderungan individualistik itu karena dipicu oleh kecintaannya yang berlebih kepada materi. Seolah-olah ia akan mengatur segala-galanya dengan uang yang ia miliki. Kalau ia sakit, ia takut mati. Mengapa? Ia berpikir, besok kalau saya mati, istri dan anak saya makan apa? Dia lupa bahwa dia tidak pernah menjamin, tidak pernah bisa menjamin kehidupan bagi siapapun, termasuk istri dan anaknya, keluarga yang dicintainya. Yang bisa menjamin itu semuanya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa sebagai hamba Allah kita harus bekerja keras. Tapi kerja keras itu jangan sampai melupakan kewajiban ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selebihnya setelah kerja keras itu, pasrahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak dijamin rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata bahkan di dunia ini, di muka bumi ini yang tidak ditanggung, yang tidak dijamin rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat Ibrahim ditanya, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Anda sebagai seorang pemimpin? Ibrahim menjawab, wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'adzaif. Aku tidak pernah makan di waktu sore dan juga tidak pernah makan di waktu pagi, kecuali selalu bersama orang lain, bersama seorang tamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kecintaan Nabi Ibrahim yang sangat tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepasrahannya yang tinggi kepada Allah, bahwa Allah lah yang menjamin rizki makhluk-makhluknya, ini kemudian melahirkan kedermawanan sosial. Kecintaannya kepada Allah itu kemudian membuat ia menyayangi makhluk-makhluk Allah, karena dengan begitu berarti ia juga mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah mencintai makhluk Allah itu berarti sama dengan mencintai Allah yang menciptakan makhluk itu? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Ia tidak pernah bisa makan sendirian, kecuali bersama orang lain, bersama seorang tamu. Bahkan di dalam kitab Nasaihul Ibad itu diceritakan, kalau Nabi Ibrahim tidak mendapatkan seorang tamu untuk diajak makan, Nabi Ibrahim berjalan sampai 1 mil atau bahkan 2 mil supaya Nabi Ibrahim menemukan orang lain yang bisa diajak serta makan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah kurban mengajarkan kepada kita kedermawanan sosial. Ibadah kurban mengajarkan kepada kita bahwa bukti cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mencintai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagi kepada sesama manusia. Tentu bukan hanya dengan kurban, tetapi banyak sekali infak sedekah yang hukumnya sunnah, yang itu tidak lain adalah sebagai wujud bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kita pun juga bisa menjadi kekasih Allah seperti Nabi Ibrahim, meskipun kita tidak mendapatkan pangkat Khalilullah, asalkan yang pertama kita selalu mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita selalu yakin bahwa rizki kita, urusan ma'isyah, penghidupan keseharian kita pasti dijamin oleh Allah. Yang penting kita kerja keras. Dan yang ketiga,
Jangan pernah lupa untuk berbagi kepada orang lain dengan infak sedekah, karena itu merupakan bukti wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita juga diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin Allahumma amin. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum, la dzikrullahi akbar.